Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi pada modul 1.4 dan modul-modul sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, pada video koneksi antar materi kali ini itu melalui refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, namun pada video kali ini saya akan merangkumnya dalam satu video full penuh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti diurutkan saja pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada modul ini saya telah memahami apa itu disiplin positif, kemudian teori motivasi dan kontrol, teori kontrol dan motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian ada yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dengan mempelajari materi pada modul ini, saya menjadi tahu bagaimana menumbuhkan lingkungan positif demi mendukung proses pembelajaran untuk anak-anak di kelas saya. Karena Bapak dan Ibu perlu diketahui pada prinsipnya sekolah itu baik jika kelasnya baik ya Bapak Ibu ya. Ingat pelajaran tentang lingkaran pengaruh ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga belajar bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik saya ketika mereka melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan yang menurut saya atau menurut nilai-nilai yang diyakini itu kurang pantas. Nah, dan ini menjadi hal yang di luar dugaan saya ya Bapak Ibu. Saya mengira sebelumnya bahwa anak-anak yang melakukan kesalahan itu akan cukup diberikan dengan hukuman dan konsekuensi. Ternyata untuk memotivasi anak agar berubah dari dalam dirinya, maka itu diperlukan langkah-langkah restitusi ya Bapak Ibu. Ingat langkah-langkah restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak didik kita terlebih dahulu ketika melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan apa yang menjadi keyakinannya. Jadi di situ mereka akan kembali ke dalam rel yang seharusnya. Dan ini sangat membantu saya mengubah cara pikir saya, mengubah cara pandang saya dalam menciptakan budaya positif. Sebelumnya saya berpikir bahwa untuk menciptakan suatu budaya positif yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak itu dilakukan melalui disiplin-disiplin ya, melalui aturan-aturan yang diikuti dengan penuh disiplin. Dan ketika elaborasi pemahaman kemarin dan saya mengetahui apa itu arti disiplin yang bermakna belajar, dan itu mengubah pemikiran atau cara pandang saya tentang bagaimana menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika saya mencoba ya Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan ilmu ini, saya coba terapkan di kelas saya, terutama ketika ada beberapa anak yang saya panggil ke kantor karena melakukan beberapa tindakan-tindakan yang kurang pantas. Nah, di situ saya mencoba satu rumus segitiga restitusi. Biasanya anak yang saya panggil ke kantor karena terlibat dalam suatu masalah, mereka akan terlihat murung setelah saya panggil ya. Mereka akan terlihat sedih, menyesal ketika saya panggil. Dan ini terlihat dari raut wajahnya ya. Namun setelah saya mencoba satu langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitasnya, dan setelah itu saya lakukan, wajahnya menjadi lebih sumringah. Sumringah ini apa bahasanya ya? Menjadi lebih senang ya, tidak dari seperti biasanya. Jadi
Alhamdulillah ketika anak itu saya panggil dan saya terapkan satu langkah restitusi di situ, anak ini seketika wajahnya menjadi senang, tidak seperti biasanya. Dan ini juga merupakan hal baik yang harus saya pertahankan, kemudian juga saya tingkatkan, dan saya jadikan ini sebagai kebiasaan-kebiasaan sebelum ini menjadi budaya positif di sekolah saya. Karena memang sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum saya mempelajari budaya positif ini, saya berefleksi bahwa saya itu berada di posisi kontrol guru, membuat siswa merasa bersalah. Jadi sebelum mempelajari itu, saya suka membuat siswa itu merasa bersalah ketika mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang kurang pantas. Dan setelah mempelajari materi ini, saya jadi tahu bagaimana menggali nilai-nilai positif ya, menggali nilai-nilai positif. Kita tidak hanya berfokus pada kesalahannya, namun kita juga bisa menggali hal-hal positif yang bisa digali dari tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan. Karena memang sebelumnya saya belum pernah menggali hal-hal positif ya. Saya selalu fokusnya pada kesalahan ketika mereka membuat kesalahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah saya menerapkan satu langkah segitiga restitusi ini dan melihat efeknya pada murid-murid saya merasa bersyukur sekali, senang rasanya saya mempelajari materi pada modul budaya positif ini. Kemudian saya juga merasakan hal ini belumlah cukup ya Bapak Ibu ya, belum cukup. Karena saya coba untuk menggali lebih dalam melalui buku-buku parenting, buku parenting seperti ini, Time Out dalam Parenting, kemudian Smart Parenting. Kenapa buku ini saya pilih? Karena di dalamnya itu ada hal-hal yang selaras dengan modul-modul yang telah saya pelajari sebelumnya. Adapun materi-materi pada buku ini seperti apa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan ketika anak berbuat salah ya. Kemudian hal-hal lain yang bisa mendukung penggalian materi ini supaya lebih dalam dan pemahamannya lebih bermakna, serta bagaimana membiasakan budaya positif ini berjalan terutama di kelas saya, kemudian lebih jauh lagi di tingkat sekolah. Namun Bapak Ibu perlu dicatat ya Bapak Ibu, budaya positif ini tidaklah mudah, tidaklah sehari dua hari jadi ya, perlu usaha lebih dan konsisten untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan lalu berubah menjadi budaya positif, terutama di kelas dan meningkat ke tingkat sekolah ya. Dan dalam penerapannya memang selalu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi ya Bapak Ibu. Tidak hanya masalah budaya positif, hal lainnya juga. Contoh tantangan yang saya hadapi yaitu ketika anak-anak yang melakukan kesalahan itu jumlahnya masif ya, jumlahnya banyak. Nah, hal ini memerlukan trik khusus dalam menangani siswa-siswa yang melakukan kesalahan dalam bentuk masif ya, jumlahnya banyak, tidak satu atau dua orang saja, namun jumlahnya banyak. Dan untuk mengatasi hal ini, saya juga mencoba berkolaborasi dengan guru bidang studi untuk bagaimana meminimalkan resiko-resiko yang terjadi ketika menerapkan budaya positif ini Bapak Ibu. Habis itu pulau lagi. Habis itu samudra tembus ke laut. Kemudian untuk supaya rancangan aksi nyata saya lebih terukur ya, efektif, konkret dan realistis, saya menyusun perencanaan sebagai berikut. Nah, demikian koneksi antar materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat.
tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulau-pulau